Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Rusmawarni SPD, CGP Angkatan 7, Hulu Sungai Utara. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang dilaksanakan di SDIT Ihsanul Amal. Pembahasan materi modul 1.4 Budaya Positif bersama rekan guru jenjang kelas 1 sampai 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di tempat yang insya Allah mulia ini. Ulun sebagai CGP Angkatan 7 ingin melakukan penyembahasan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk membuka workshop kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, workshop kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang disampaikan bisa dipahami serta bisa kita praktekkan kepada anak didik kita. Sebelumnya terima kasih banyak ulun ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa berhadir pada hari ini. Nah, yang pertama, sebelum memulai workshop ini, kita ada sedikit kesepakatan kelas, yaitu yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Handphonenya minta tolong di silent dulu, serta aktif dalam sesi diskusi. Adapun tujuan pembahasan materi modul 1.4 tentang budaya positif ini, yang pertama yaitu memahami pentingnya kebutuhan belajar dan membangun lingkungan yang positif bagi siswa. Yang kedua, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif.
Yang ketiga, mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Adapun materi yang disampaikan pada hari ini ada 6. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Nah, nanti di akhir kita akan fokus ke segitiga restitusi tentang cara penanganan bagi anak-anak yang bermasalah. Yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin itu sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi intinya disiplin diri itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Artinya memang kita memerlukan nilai-nilai yang kita hargai tersebut. Bukan seperti kesalahan pemahaman yang saat ini, misalnya disiplin itu berkaitan sama mendapatkan kepatuhan. Kenapa seseorang bersikap disiplin? Karena mereka menghindari rasa tidak nyaman. Itu masih dari motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, adapun nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini contoh daripada nilai kebajikan tersebut yaitu sifat rajin, komitmen, percaya diri, sabar, bertanggung jawab, kejujuran, serta bersikap syukur. Intinya, setiap perilaku itu mempunyai tujuan supaya motivasi intrinsik itu terbangun. Artinya memang motif itu dari dalam diri sendiri, bukan karena dorongan dari luar. Serta nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini kan ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan tunggal, bernalar kritis, serta kreatif. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti misalnya anak didik kita di kelas. Katakanlah mereka tidak tertib saat antri. Sebelum kita menyalahkan mereka, kita harus bisa menggali dulu apa motif sehingga dia tidak tertib tadi saat antri. Mungkin dia sudah sangat lapar misal untuk antri mengambil snack dan sebagainya. Nah, motivasi ini ada 2, ada yang dari dalam diri, ada yang dari luar, internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman ini lebih kepada sesuatu yang menyakitkan, hanya sepihak, cenderung anak menjadi korban dan mengakibatkan luka mental yang mendalam. Sedangkan penghargaan merupakan sebuah imbalan atas sesuatu yang mereka lakukan. Namun di modul 1.4 ini, saya pribadi baru tahu ternyata penghargaan itu malah lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Di sini dikatakan bahwa penghargaan ini cenderung membuat siswa menjadi materialistis. Mereka bersikap karena termotivasi dari luar. Kenapa mereka bersikap? Karena ada imbalan. Nah, di sana penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta mengurangi motivasi intrinsik. Cuma
Mungkin kalau sekali dua bolehlah kita kasih penghargaan. Apalagi misalnya kan sasaran kita kelas 1, itu kan mereka masih konkret tuh. Apa-apa tuh harus ada penghargaan, misalnya wah kamu hebat, dapat bintang, dapat permen, bisa. Cuma itu jangan keterusan, jangan sampai membuat anak-anak ketergantungan. Kalau sampai ketergantungan, mereka itu akan lebih gini, mau bersikap jika ada imbalan. Jika tidak ada imbalan, mereka lepas, tidak mau. Jangan sampai ketergantungan seperti itu. Tapi kalau untuk sekali-sekali, oke lah. Cuma di modul ini kami dapatkan itu tadi, ternyata penghargaan lebih banyak efek negatifnya daripada positifnya. Nah, ini nanti akan saya bagikan kertas untuk diisi oleh Bapak Ibu. Boleh diisi sesuai pengetahuan atau sesuai yang pian ketahui. Sebelum ini kita kesini dulu. Semoga terlihat ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita tahunya sampai konsekuensi, ternyata ada lagi yang lebih tinggi, yaitu restitusi. Kalau hukuman itu lebih kepada menciptakan identitas kegagalan siswa. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, rasa tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti dalam jangka waktu yang panjang. Dan untuk hukuman ini memang perubahannya instan, tapi cenderung bisa terulang kembali. Apalagi misal Ibu Siti menghukum si A, oke lah dia patuh. Tapi kalau Ibu Siti tidak ada, dia akan berkelakuan lagi. Bukan sebuah penguatan yang dia dapatkan, tapi mereka lebih kepada tersakiti sehingga dendamnya ada. Nih, di sini murid atau anak membenci peraturan. Kalau di konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi. Misalnya itu murid terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya jam istirahatnya dipotong untuk membayar keterlambatannya tadi. Menciptakan rasa tidak nyaman, cuma masih dalam jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan. Misalnya tadi anak-anak berkelahi, konsekuensinya adalah minta maaf. Nah, minta maaf itu kan artinya korban diabaikan. Katakanlah misalnya mereka berkelahi tapi si korban luka, cuma dengan minta maaf tanpa mengobati, itu korban masih merasa diabaikan. Di konsekuensi juga anak-anak dibuat merasa tidak nyaman, cuma bisa bertahan dalam jangka waktu pendek. Namun di sini membuat anak-anak itu menghormati adanya peraturan tersebut. Lebih baik pulang daripada hukuman. Nah, selanjutnya kalau untuk restitusi ini merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti. Jadi misal anak ibu Niswah, katakanlah misalnya Farhan, mencoret buku Iqbal. Nah, karena di restitusi korban mendapatkan ganti, otomatis buku yang dicoret tadi harus diganti dengan yang baru, supaya dia lebih paham akan tanggung jawab ini akibat daripada perbuatan yang kamu lakukan. Nah, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Ini pun di restitusi ini anak yang diminta untuk mencari solusinya sendiri, bukan dari kita. Nanti di video terakhir
akan ada sedikit tayangan terkait restitusi, segitiga restitusi. Selanjutnya di sini anak-anak lebih disadarkan terkait keyakinannya, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki permasalahan, serta anak lebih menghormati dirinya dan orang lain. Nah, setelah ini akan ulun coba bagikan selembar kertas untuk pian isi. Di sini ada contoh tindakan guru. Pilihan di ujung ada hukuman atau konsekuensi. Jadi silahkan pian baca dulu tindakan gurunya apa, lalu isi di kolom ujung. Menurut pian, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Oke, silahkan pian baca dulu, lalu pian tentukan apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Sampai jarum panjang ke angka 6 kira-kira bisa selesai. Ustadz yang belum dapat snack boleh ambil di sebelah sini. Jadi Bapak Ibu, untuk di modul budaya positif ini kami lebih ditekankan terkait apa itu restitusi, keyakinan kelas, yang ternyata kita juga baru tahu, oh ternyata seperti itu. Yang awalnya kita kira itu adalah biasa saja, seperti misalnya penghargaan, sah-sah saja. Ternyata lebih banyak efek negatifnya. Banyak yang baru tahu juga dari modul ini. Jadi alhamdulillah sekali mendapatkan materi ini dari pendidikan guru penggerak. Ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada kawan-kawan kita, mendidik anak kita sehingga menjadikan mereka manusia yang selamat dan bahagia. Oke. Sudah selesai Bapak Ibu. Oke. Boleh dikumpulkan kembali.
Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban Bapak Ibu semua. Nah, di sini ulun ambilkan satu contoh yang kita acak ya. Memang sengaja tidak pakai nama untuk menghindari tekanan mental. Oke. Nah, di sini ada dari salah satu Bapak Ibu yang menjawab, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Setuju? Sepakat? Setuju? Betul sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman fisik ya? Iya, betul sekali hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Betul, hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, sepakat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Mantap, paham sudah Bapak Ibu semua. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kan biasanya nih kalau masuk kelas sepatu tinggal di luar lah. Ada ini karena kadang memakai sepatu hitam, lalu seharian pakai sepatu di sekolah. Itu merupakan hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Mantap, dihukum, hukuman. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kita speaker dulu ya sebentar Ustaz. Bapak Ibu semua. Gugup kalau ada supervisor datang. Oke. Permainannya seperti ini. Saat ulun menyebutkan satu nama hewan, pian yang ulun tunjuk melanjutkan dengan nama hewan yang lain berdasarkan huruf terakhir hewan tersebut. Misal ulun katakan ular, berarti R, silahkan dilanjutkan nama hewan yang lain. Oke. Ulun cuma menunjuk satu dulu, nanti yang lainnya silahkan menunjuk kawannya. Oke. Yang pertama ulun sebut ayam. Ustazah Liste. Silahkan tunjuk yang lain. G. Silahkan tunjuk yang lain. Harimau. Oke, silahkan Ustazah Ip tunjuk yang lain. Ulat. T. Silahkan. Siapa yang pian tunjuk? Ustazah Hairiyah. Tupai. I. Silahkan tunjuk. Siapa? Sudah? Ustazah Ilma. I. Ikan. M. Silahkan tunjuk. Jangan disambar. Siapa Ustazah Ilma? Ustazah Uci atau Ustazah Irlina? Oke, Ustazah Irlina. Nila. A. Silahkan. A. Sudah tadi ayam di awal. Oke, lagi masih ada yang belum dapat. Angsa A selain ayam, selain angsa. Silakan. A lagi, silakan tunjuk. Senani sudah. Ada masih A. Antelop, kenapa nyetah? Antelop berarti P. Silakan.
Ustaz. Oke, Panda. Ada yang belum? Oke, silakan Panda A. Adungan. Oke, bisa kita perjelas. Adungan itu salah satu nama ikan. Jenisnya seperti lempam. Iya, tapi banyak tulang. Oke, terima kasih. Silakan kalau misalnya mau sambil minum atau sambil makan. Banyak yang tidak tahu apa itu adungan ya. Kreatif Ustaz nih, maka pakai adungan ha. Bingung Ibu Atri kena apa aja Ibu adungan tuh. Adungan itu sejenis ikan Bu Ai. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan sama keyakinan kelas. Misal peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi kata-kata dari keyakinan kelas ini berkaitan sama nilai kebajikan universal. Lebih kepada karakternya. Yang kedua, misalnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain serta berkomitmen. Ini berkaitan juga sama disiplin. Tapi disiplin yang dimaksud tadi kan lebih kepada menghindari rasa tidak nyaman. Supaya ulun kali dihukum, ulun hadir 15 menit berdahulu. Padahal maksudnya ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Memang individu tersebut benar-benar sadar bahwa sikap tersebut memang harus diperlukan. Bukan karena menghindari hukuman, menghindari rasa tidak nyaman dan sebagainya. Misalnya lagi dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, juga keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, atau ini berkaitan sama kebutuhan fisiologis, baik itu makan, minum, tidur, tempat tinggal dan sebagainya. Ada juga kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini berkaitan sama materi raker kita kemarin tentang baterai kasih. Ini ada masuk di sini. Selanjutnya yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini maksudnya bagaimana cara seorang guru menangani kasus dari anak didiknya. Jadi misalnya murid kita tuh ada sedikit masalah, bagaimana cara kita mengatasi atau membantu siswa tersebut untuk menangani masalahnya. Jika saat itu posisi kita adalah sebagai penghukum, maka kita akan menghardik, memberontak, sehingga murid akan cenderung mengulangi kesalahan lagi. Murid menghindari hukuman serta identitas gagal yang terbentuk. Bukan sikap baik yang terbentuk, namun identitas gagal. Ujar bahasa kita tuh, kakak-kakak tuh jadinya mungar lawan kita. Guru nih mah hukum harus, bukan kebaikan yang tercipta di anak tersebut, malah pemberontakan demi pemberontakan. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Otomatis siswa itu menghindari hukuman, membuat siswa merasa rendah diri, dan ini masih kontrol dari luar. Misalnya tuh bahasa kita membuat merasa bersalah tuh anak-anak tuh talampet terus, mai piani lapahnya ibu nih mamadehi, talampet terus. Kada malas ka melihat ibu nih. Jadi kisahnya inya di perasaannya tuh salah benar. Mai,
salah bener ulun hari ini. Nah, itu bukan seperti yang diharapkan juga sebenarnya. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman ini menciptakan ketergantungan, kontrol dari luar, lemah dan tidak mandiri. Kada Bapak Ibu yang talambat hari ini. Besok jangan lagi lah. Hari ini ulun lindungi dahulu. Nah, jadinya nya tuh ketergantungan lawan kita. Apabila kita kadeda, kayak itu pula nya boleh. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, pemantau ini juga menciptakan ketergantungan. Namun mereka cuma menyesuaikan diri jika diawasi. Titik beratnya pada sanksi atau hadiah. Jadi bila misalnya ada Bapak Ma'ruf masih nya. Tapi bila yang lain nang langsung ngajar kadang ngasih lagi. Karena pemantaunya Ustadz Ma'ruf aja kisahnya. Nang lain kada apalagi diberi hadiah. Makin ketujuhnya. Nah, ada pun posisi kontrol yang paling idaman atau yang sesuai dengan kodrat anak sama kodrat zaman, yaitu terkait manajer. Ini membuat anak menghargai dirinya sendiri, menciptakan kontrol dirinya sendiri, menguatkan diri pribadinya. Bisa mereka menjadinya mengevaluasi diri serta menjadikan individu yang positif. Untuk kontrol sebagai manajer ini nanti ada ditampilkan di video setelah ini. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini segitiganya Bapak Ibu. Yang pertama, saat anak tersebut ada permasalahan, kita sebagai guru harus bisa menstabilkan identitas. Misal, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Awalnya nya tuh tahu pada salah. Tapi kadang sakit lagi disalahkan. Orang sadar pada salah tuh pian alahan pada nangan pada. Jadi misalnya nih, katakanlah nih di kasus setelah ini ada anak yang minjam buku di pojok baca tapi membawa bulik dan kada bepadah. Inya tuh sudah mengakui, mohon maaf Bu, ulun tak salah, cara ulun ini salah. Jadi untuk kita menstabilkan identitas, kada apa-apa nakai. Tidak semua manusia itu sempurna. Wajar kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Itu ujar bahasa kita tuh membisai, kadang membisai nih. Maksudnya jangan terlalu memojokkan lah kayak itu. Inya tuh tahu aja pada salah. Kadang sakit lagi disalahkan. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, lalu kita tuh membantunya menyadarkan bahwa perilakunya tuh kurang tepat. Dan kembali lagi, setiap perilaku itu pasti ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kayak di video nih kayaknya kisahnya nya tuh mainjam buku atau membawa bulik untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Ading hendak minjem buku. Ulun jinya kada kamu menukarkan. Jadi minjam buku di sekolahan. Hendak bepadeh. Supan. Jadi diinjam. Sekalinya kawan ada yang sadar buku tuh hilang. Nah, kayak itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini keyakinan berkaitan sama materi sebelumnya tadi. Mendapatkan gambaran yang jelas orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini berkaitan sama, kan tadi kisahnya sudah tahu bahwa inya salah. Inya tahu motifnya apa, tujuannya apa. Lalu kita menanyakan menurut pian kayak apa baiknya kita nih nah. Inya nang berpikir sorang. Inya nang mikirkan lain kita muka itu pian bulikakan pokoknya isok kade. Inya seorang yang kita pancing untuk bernalar kritis. Jadi kisahnya inya tuh menurut pian nak. Ini kayak apa kisahnya? Supaya buku ini tabulik, kawan kada merasa kehilangan, ading terpenuhi juga kebutuhannya. Nah, seperti itu. Mungkin ini sedikit yang disampaikan terkait pengimbasan materi yang kami dapatkan pada calon guru penggerak angkatan ke-7. Nah, ini ada sedikit refleksi. Ulun minta nanti ada 3 orang
untuk menyampaikan perasaan apa yang dilakukan setelah ini, serta bagaimana pendapat Pian dengan keterkaitan antara materi ini sama kebiasaan yang sudah ada di kelas. Ini untuk refleksi ini semua jawaban benar dan itu disampaikan menurut Pian masing-masing, menurut pendapat Pian masing-masing. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mendengarkan tentang modul 1.4 budaya positif ini? Ulun minta tolong, mungkin ada yang mau angkat tangan atau kita tunjuk. Perasaan aja kayak apa perasaannya? Biasa aja misal. Mungkin kita mintakan kepada Ibunda Ibu Herlina, kami persilahkan untuk nomor 1. Terima kasih Ibu sebelumnya. Yang pertama, bagaimana perasaannya hari ini tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Saya merasakan sangat senang karena banyak pengetahuan yang sebelumnya saya belum tahu. Hari ini akhirnya saya tahu begitu caranya. Itu senang. Ya. Yang kedua, terkait apa yang akan Anda lakukan setelah mendapatkan penjelasan materi ini, boleh Ibu Herlina menyerahkan ke temannya. Saya tunjuk kepada Bapak Ma'ruf Amin. Apa yang akan Bapak lakukan setelah mendapatkan penjelasan materi pada hari ini? Pertama-tama banyak sekali ilmu yang sudah ulun dapat, dan banyak sekali ulun sadar bahwa yang ulun lakukan banyak yang yang belum terlaksana atau masih keliru. Nah, jadi apa-apa yang sudah Pian jelaskan tadi, insya Allah akan coba ulun terapkan di pembelajaran sehari-hari. Untuk yang ketiga, bagaimana pendapat Anda terkait materi ini dengan kebiasaan yang dilakukan di kelas? Silakan. Iya, terima kasih kepada Ibu Rusma Warni tadi yang telah mempersilahkan dan menyampaikan materi yang beliau dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Menanggapi refleksi nomor 3, mungkin ini juga bisa sebagai refleksi kita bersama, ya Bapak Ibu yang ada semuanya. Ketika kita sekolah, kita itu kenal yang namanya hukuman. Kita biasanya dihukum oleh guru, itu zaman kita sekolah. Nah, setelah kita sekolah, artinya kita itu kan kita belajar. Sekarang kita mengajar. Nah, ketika kita mengajar di sini, kita semua kenal dengan peraturan konsekuensi. Nah, sekarang kita belajar lagi. Nah, ketika kita belajar lagi, kita mengenal keyakinan kelas, restitusi. Nah, berarti kan ada perubahan, ada pembaharuan lagi nih, menjadi yang lebih baik lagi. Berarti sekarang istilahnya kita akan berupaya untuk berubah dari pemikiran kita yang sebelumnya, yang dulunya kita menerapkan peraturan kelas dan konsekuensi. Nah, sekarang kita akan beralih sepertinya menjadi keyakinan kelas dan apa tadi Ibu? Keyakinan kelas dan restitusi. Nah, jadi terima kasih kepada Ibu Rusma tadi yang menjelaskan semua itu. Mungkin apa yang kami butuhkan adalah contoh bagaimana restitusi itu. Ya, terima kasih Ibu. Iya, Inggi. Terkait contoh daripada restitusi, lebih kepada segitiga restitusi, mungkin bisa kita simak pada video berikut ini. Jadi semoga bisa menambah pemahaman kita terkait materi pada hari ini. Ini suaranya terdengar lah kira-kira, yuklah.
Gara-gara nonton Piala Dunia. Suaranya. Gimana kok suaranya? Masuk kak? Jadi ini apa? Kalau proyektornya dicabut. Iya nak, tidak apa-apa. Tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu sampai mengantuk seperti ini pada hari ini. Ya bu, tadi malam saya pastikan nonton Piala Dunia Prancis dengan Argentina. Ternyata Argentina negara yang saya jagokan menang bu, 4-2. Wah, selamat atas menangnya jadwalnya. Tapi bagaimana menurutmu dengan kondisimu pada hari ini? Mengantuk saat dengan pembelajaran karena nonton Piala Dunia. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai ibu, sangat bu. Bagaimana sebaiknya kamu untuk selanjutnya nak? Saya tidak akan mengulangi begadang sampai malam lagi bu. Saya bisa nonton tayangannya ulangnya saja di siang hari bu. Baik, bagus sekali. Selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nak? Saya akan berusaha menjadi orang yang lebih disiplin lagi bu, utamanya dalam hal jam tidur dan jam bangun. Baik, nah bagus sekali. Kira-kira kalau untuk di rumah, siapa ada yang bisa membantu kamu untuk mendisiplinkan dirimu? Saya bu. Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan atas usahamu untuk mencari solusi dari permasalahan ini dan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Setelah ini, silahkan cuci muka dulu dan kembali ke kelas. Tetap semangat ya nak. Kasus kedua, misteri hilangnya buku si Juki. Apakah kamu sudah mencarinya? Mungkin ada temanmu yang sedang meminjamnya. Tadi saya keduanya saja dengan teman-teman, tapi mereka tidak tahu. Baiklah, setelah ini kita akan cari bersama-sama. Terima kasih atas laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan informasi dari teman kita tadi, bahwa buku cerita yang berjudul Si Juki hilang. Nah, jadi setelah ini, Ibu minta tolong kerjasama Anda semua untuk kita mencari buku tersebut. Setelah ini silakan semuanya keluar kelas. Nanti akan Ibu panggil satu persatu untuk menanyakan di manakah buku Si Juki tersebut. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kamu mengetahui tentang buku cerita Si Juki? Ada pernah ceritakan saja kepada Ibu. Rahasiamu aman bersama Ibu. Sebenarnya bu, saya yang meminjam buku cerita itu dan saya belum pulang ke rumah. Terima kasih atas kejujuranmu. Tidak ada manusia yang sempurna dan luput dari kesalahan.
Namun di sini ibu bukan mencari siapa yang salah. Ibu cuma mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, menurut saya memang. Iya nak, ibu maafkan. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kalau boleh ibu tahu apa alasannya? Sebenarnya adik saya salah satu pukul saya itu dan saya belum bisa memberikannya. Jadi bukan di kelas saya belum pulang ke rumah. Seperti itu alasanmu. Menurutmu apakah sikapmu ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai buat saya salah bu. Ya, tidak apa-apa. Lalu bagaimana caramu untuk memperbaiki atau solusi dari permasalahan ini? Saya meminta maaf kepada teman-teman dan memberikan posisi ini pada besok hari bu. Bagus sekali solusi dari kamu. Lalu bagaimana dengan adikmu? Karena memberi pengajaran kepada adik saya bu setelah dia selesai membaca agar mengembalikan buku tersebut karena ditumpukan dari kami. Hebat sekali. Kamu berani mengakui kesalahan dan menyampaikan solusi dari permasalahan ini. Mengucapkan terima kasih atas keberanian dan solusi dari kamu nak. Ya sama-sama bu. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih bu. Ya, sama-sama nak. Setelah melakukan restitusi 2004, saya semakin disadarkan bahwa sangat penting mengatur jam tidur dan jam bangun. Saya berusaha sebaik-baiknya untuk bisa mengatur waktu agar tidak lagi mengantuk di kelas. Terima kasih Ibu Mawar sudah membuat saya berani mengakui kesalahan saya tanpa saya merasa disalahkan. Terima kasih Ibu Mawar. Nah, di akhir video tersebut kami diminta untuk membuat siswa diminta untuk memberi tanggapan bagaimana perasaan mereka setelah melakukan segitiga restitusi tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kepada Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Kita buka 2 saja sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya. Jika saya bisa menjawab, saya akan coba menjawab. Jika misalnya belum bisa, nanti kita akan cari sama-sama jawabannya. Silakan mungkin 1 pertanyaan tambahan 1 snack. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya di sini, bagaimana cara mengatasi anak yang suka mengejek teman? Padahal sudah diingatkan, tidak boleh mengejek teman, tetap saja mengejek teman. Bagaimana solusinya? Itu saja. Terima kasih Ibu. Mungkin ada 1 lagi biar sekalian. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Rusma yang sudah memberikan waktunya. Pertanyaan saya adalah, tadi kan Ibu menjelaskan ada hukuman, ada konsekuensi, dan hari ini pertama saya mendengar tentang restitusi. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya untuk anak kelas 1 tentang restitusi itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Fitria, bagaimana solusi dari mengejek
Mungkin kita kembalikan coba ke Nah, kalau untuk mengejek itu kembali lagi setiap perilaku pasti ada tujuan. Tujuan itu entah mereka untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ini juga berkaitan sama baterai kasih kemarin. Anak yang sering mengejek karena baterai kasih dari pujian atau dukungannya belum terpenuhi sebenarnya. Ini sangat berkaitan modul budaya positif ini sama baterai kasih kemarin. Nah, jadi langsung kita sangkutkan, anak tersebut sebenarnya kurang dari cesan, chargeran daripada kata pujian. Kata pujian ini yang pertama didapat dari keluarga dulu, selain daripada di sekolah. Jadi kalau misalnya katakanlah di sekolah kita ngecas anak tersebut, kita beri mereka pujian, kita beri mereka dukungan. Namun jika di rumahnya belum dapat, nah itu adalah salah satu bentuk perilaku mereka karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Jadi itu bisa kita coba konsultasi atau kita diskusikan bersama wali murid. Soalnya gini, sekolah kita punya tujuan. Saat tujuan tersebut sama-sama kita jalankan, otomatis akan lebih cepat sampai. Jadi misalnya kita guru di sekolahan mengarahkan mereka ke jalan yang lurus, di rumah juga ikut mengarahkan ke jalan yang lurus, insya Allah tujuan tersebut akan lebih mudah kita capai. Jadi berhenti berpikir bahwa kita sendiri bisa menyelesaikannya, tapi kita harus mencari rekan atau misalnya pihak lain untuk bisa bekerja sama. Nah, untuk sikap mengejek ini kita coba komunikasikan dengan wali murid, tentunya dengan bahasa yang lebih santun. Bisa misalnya kita kunjungan rumah, kita lakukan segitiga restitusi tadi bersama wali murid. Ingat, segitiga restitusi tidak hanya dipakai untuk murid, bisa untuk wali murid, bisa untuk kepala sekolah kepada guru-guru. Ini bisa kita lakukan. Karena dari segitiga restitusi ini, yang pertama kita bisa menstabilkan identitas dulu. Hindari menyalahkan. Karena sekali lagi, setiap perilaku itu pasti punya tujuan. Yang kedua, bangun kesadaran bahwa ini kurang tepat. Seperti ini kita cari sama-sama caranya yang lebih tepat. Insya Allah keyakinan dari dalam diri seperti apa sih, otomatis wali murid itu pasti tahu mereka mau anaknya yang seperti apa. Ulun pribadi yakin tidak ada orang tua yang senang kalau anaknya suka mengejek orang lain. Otomatis orang tua tersebut pun akan bekerja sama dengan kita. Atau jangan-jangan orang tua tidak tahu ternyata anaknya di sekolah seperti itu. Mungkin ada miskomunikasi kah dari kita. Nah, menurut ulun seperti itu Ibu Fitri ya. Jadi pertama kita sadari dulu sikap mereka itu punya tujuan. Yang kedua, kita penuhi baterai kasihnya terkait pujian dan kita kerjasama bersama wali murid. Itu untuk Ibu Fitri ya. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan restitusi kepada anak didik kelas 1. Pertama kita paham dulu apa itu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bisa kita ambil di sini. Restitusi ini merupakan pilihan. Maksudnya pilihan, mungkin kalau kelas atas kita bisa ya memberikan pilihan ke mereka karena mereka sudah bisa memilih. Agak kendala kalau misalnya kelas 1, tapi boleh kita beri stimulus kelas 1. Katakanlah kita beri pilihan-pilihan. Menurut pianak, mun kayak ini kayak apa, mun kayak ini kayak apa. Ulun yakin dari kawan-kawan kami di CGP kemarin,
Ternyata anak TK pun bisa. Bisanya itu kayak apa? Contohnya semalam karena angkat pantat hilang tempat, jadi anak tersebut menangis. Asalnya ia duduk di situ, berpindah anak membesuk tangan. Pas anak bebulik kawan naik CE. Nah, jadi dari si CGP guru TK tadi menanyakan, menurut pianak dengan pian menangis, marah-marah lawan kawan, itu baiklah. Kada tahu airnya pada kada baik sikap minta. Dan itu pun dengan inya menangis pun tempatnya kada kembali. Sudah diduduki kawan deh. Kayak itu. Dengan bahasa yang lebih sederhana untuk ke kelas 1. Dan ini untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Seperti misalnya, kalau menurut ulun ini agak mirip sama konsekuensi lah. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh koordinator bimbingan konseling kita. Contoh restitusi misalnya anak berkelahi. Katakanlah mereka berkelahi lalu sampai luka. Mungkin kalau sebatas konsekuensi kita cuma menyarankan anak untuk minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Lebih ke restitusi, korban mendapatkan ganti. Dalam artian di sini, di mana anak itu luka, di situ kita obati. Nama obati siapa nama anak? Misalnya Bapak Nani bakal hilon Bapak Ma'ruf. Bapak Ma'ruf pincul. Nah, lalu Bapak Nani ini bertanggung jawab untuk mengganti. Mengganti dalam artian di sini, oh Bapak Ma'ruf pincul, ambilkan minyak bubut. Kasih ya kan? Otomatis si korban ini aduh sakit. Nah, si pelaku melihat kawan kesakitan, sedikit banyaknya pasti turut merasakan. Ini li akibat ulun tadi bakal lahir. Kayak ini li marasnya kawan sakit. Nah, jadi di sini korban mendapatkan ganti. Dalam artian bahasa lain, korban mendapatkan pengobatan dari si pelaku. Inya kawa merasakan, kawa inya berempati supaya untuk kedepannya mereka bisa lebih menghormati dirinya dan orang lain, dan mereka belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya supaya ada asal lagi bakal lakukan. Tapi lain kita nama nuduhi, inya berpikir surang, inya berpikir sorak, inya nang berbuat, inya nang mencarikan solusinya. Nah, mungkin seperti itu jawaban dari ulun. Bagaimana Ibu Herlina dan Ibu Fitriah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okay. Mungkin ada lagi yang masih belum jelas. Jika misal sudah jelas, ulun cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak ulun ucapkan atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga pengimbasan materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam mendidik peserta didik kita selanjutnya. Semoga kita bisa menjadikan anak didik kita anak yang selamat dan bahagia, merdeka belajar tanpa harus tertekan oleh apapun itu. Oke. Mungkin ulun cukupkan, salah hilap mohon maaf. Kita tutup pengimbasan materi pada hari ini dengan sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.